Oke, balik lagi dengan Kang Mehmet di sini. Beberapa hari kemarin ada teman saya yang chat saya gitu kan bertanya seperti ini. Nah, dari percakapan ini saya jadi keingetan sama orang-orang yang sering minta tolong ke saya untuk install ulang dengan alasan-alasan yang mungkin gak terlalu berhubungan dengan masalah mereka, atau dengan install ulang ini masalahnya gak bakalan beres. Contohnya seperti pengen install ulang karena Windows lemot, sering hang, terlalu banyak install game dan aplikasi, harddisk penuh, dan sebagainya. Oke, dari sebab itu makanya saya coba bertanya di grup Discord IoT ya. Kalian itu install ulang itu biasanya dikarenakan apa? Dan jawabannya seperti ini. Nah, kebetulan di Discord ternyata jawaban-jawaban mereka itu gak ada yang konyol ya. Jadi alasan-alasan mereka itu masuk akal semua. Secara umum sih biasanya install ulang itu dilakukan saat pertama, loading lama atau lemot. 2. Mengalami not responding yang cukup sering. 3. Proses booting sangat lambat. Yang 4. Aplikasi sering force close sendiri. Oke, selanjutnya aplikasi terbuka dengan sendirinya, sering restart dengan sendirinya juga. Dan yang terakhir karena terinfeksi virus. Tapi sebenarnya install ulang itu Tapi sebenarnya install ulang itu tidak semuanya dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Tapi install ulang itu lebih ke dilakukan pada saat pertama terdapat korup pada Windows yang sedang dipakai. Itu udah jelas ya. Kita gak bisa pakai Windows karena ya korup. Ya kita mau pakai kayak gimana? Otomatis kita harus install ulang. Oke, yang kedua, terdapat virus yang tidak dapat dihandle oleh antivirus atau merasa repot untuk menghapus si virusnya satu persatu gitu kan. Apalagi saya ingat sih zaman dulu itu 2000 berapa belas gitu kan, itu banyak banget virus yang bertebaran, apalagi di warnet colok flash disk aja langsung bawa virus kemana-mana. Oke, lanjut. Ingin mencoba versi yang lebih baru atau versi yang lain. Nah, ini jelas. Contohnya kan sekarang udah keluar nih Windows 11. Kalian pasti yang ingin mencoba Windows 11, kalian melakukan install ulang dengan menginstal Windows 11. Selanjutnya yaitu terdapat isu atau bug pada versi Windows yang diinstal. Lebih parah, bisa sampai sering blue screen. Nah, itu tanda-tanda kalau ternyata mungkin versi Windows yang kalian install itu tidak cocok atau ya emang terdapat masalah di dalamnya. Tapi ini bisa juga karena hardware kalian ya. Oke, yang kelima itu diakibatkan karena penggantian komponen yang signifikan sehingga driver-driver yang harus diganti hampir keseluruhan. Opsional tapi lebih agar dapat berjalan secara optimal aja. Jadi kalau misal kalian upgrade komponen ya, kalau misal contoh hanya prosesor saja ya semua oke-oke aja gitu kan. Hanya graphic card saja yang kalian upgrade, oke. Cuman kalau misal kalian harus ganti dari RAM, motherboard, prosesor, VGA hampir ganti semua, ya langkah baiknya kalian install ulang saja biar semuanya lebih optimal. Oke, jadi untuk masalah-masalah yang tadi ada itu bagaimana cara mengatasinya? Oke, untuk masalah loading lama, slow response, loading lambat, aplikasi force close. Nah, untuk masalah ini rata-rata diakibatkan karena adanya masalah pada penyimpanan. Misalkan terdapat data korup pada sistem atau file yang sedang digunakan. Kenapa bisa seperti itu? Kebanyakan seperti itu diakibatkan karena masih menggunakan harddisk. Nah, untuk harddisk ini biasanya kan kalian punya itu udah lama. Kalian nggak tahu bahwa ternyata di harddisk tersebut sudah terdapat bad sector. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Ataupun mungkin karena harddisk kalian sudah terlalu lama, jadi performanya pun menurun. Dari menurunnya kinerja harddisk akan sangat berpengaruh ke sistem kalian, apalagi yang berhubungan dengan antivirus. Dia akan bekerja secara real time.
Dimana program ini kan selalu akan scan hard disk kalian ya setiap saat, dan itu mengakibatkan disk kalian full load atau mengalami load full, dan akhirnya tidak dapat merespon perintah kalian gitu kan, perintah atau input kalian. Ini yang biasanya bikin not responding ya. Nah, untuk solusi paling ampuh kayak gimana dari semua masalah tersebut ya, dari hard disk ya mending kalian ganti ke SSD. Apapun itu gitu kan. Meskipun kalian mungkin ganti ke SSD SATA yang murah is okay. Dan alangkah baiknya bila kalian menggunakan SSD bertipe NVMe yang kecepatannya itu sudah jelas lebih cepat. Nah, selain mengatasi semua masalah kalian tersebut, penggunaan SSD membuat performa PC kalian semakin kencang. Itu udah jelas ya. Oke, permasalahan yang kedua itu aplikasi yang terbuka sendiri. Nah, ini itu sering terjadi pada orang-orang awam ya, di mana aplikasi yang dimaksud itu kebanyakan adalah adware yang terinstall pada saat kita install aplikasi gratisan yang kalian download di situs-situs ilegal gitu kan. Nah, dimana program yang kalian download itu bukan software yang kalian inginkan, melainkan berisi virus ataupun adware, bukan hanya dari situs-situs ilegal ya, tapi aplikasi-aplikasi ini tuh bisa kalian dapatkan kalau misal kalian install aplikasi gratisan. Biasanya saat kalian install itu ada pilihan-pilihan apakah kalian ingin menginstal aplikasi ini sekalian apa enggak. Itu kan kadang kalian karena gak paham kalian main yes next, yang harus di checklist kalian checklist padahal gak usah, dan akhirnya kalian gak sengaja install aplikasi-aplikasi yang gak kalian butuhin. Nah, tapi ada juga aplikasi-aplikasi yang emang ditujukan dia saat startup itu dia memulai sendiri. Ini bertujuan agar kalian lebih cepat mengakses aplikasi tersebut. Nah, jadi solusinya bagaimana? Kalau misal kalian terlanjur menginstal aplikasi-aplikasi tersebut, kalian bisa uninstall aplikasi yang sudah jelas ya, itu misal adware atau aplikasi yang kalian nggak tahu ini kalian nggak install aplikasi ini, ya udah uninstall aja. Nah, terus untuk startup ini kan banyak juga aplikasi-aplikasi yang terinstall misal. Nah, kalian tapi gak perlu menggunakannya hanya sekali-sekali. Udah di startup kalian bisa setting gimana caranya begini. Oke, jadi untuk startupnya sendiri kalian bisa cek di Task Manager ya. Bisa kalian ketik di sini Task Manager, atau bisa juga kalian klik di sini. Nah, terus ada Task Manager, kalian buka. Nah, udah gitu ada di bagian tab startup. Nah, di sini kalian bisa lihat mana aja yang statusnya di enable. Nah, untuk yang di enable ini dia saat pertama kali dinyalakan dia akan dijalankan si program-programnya. Nah, sedangkan untuk program-program yang di disable ini saat startup dia gak bakalan jalan otomatis gitu kan. Nah, dari sini juga kalian bisa lihat nanti kalau misal ternyata kalian ada adware dan sebagainya, kalian bisa cek di sini. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, kalian bisa di disable di sini dan kalian cek aplikasi apa itu yang mengganggunya. Oke, yang selanjutnya itu sering restart dengan sendirinya. Nah, untuk ini bisa jadi karena driver issue ya, atau bisa juga terdapat masalah pada hardware kalian. Solusinya kalian harus cek terlebih dahulu kapan terakhir isu tersebut tidak ada. Maka kalian bisa tahu apa sih yang harus kalian lakukan gitu kan. Misal kalian menemukan masalah ini setelah kalian mengganti hardware RAM misal. Oh, kemungkinan ini berarti masalahnya karena penggantian RAM tersebut kan. Kalian tinggal cari solusinya di sekitar itu. Nah, terus kalian juga bisa cek aplikasi-aplikasi yang baru kalian install. Nah, apakah penginstalan aplikasi atau software tersebut yang mengakibatkan komputer atau PC kalian sering restart sendiri. Nah, untuk masalah selanjutnya yaitu ketika kalian terinfeksi virus. Maksudnya PC kalian ya, bukan kaliannya. Ya, syukur-syukur kalian gak kena virus copik.
Syukur-syukur kalian sehat-sehat aja ya. Oke, nah untuk masalah ini bila memang sudah terlalu kacau, maka sebaiknya lakukan clean install ya, bukan hanya install ulang biasa. Ini tetap kalau misal terlalu banyak ya dalam artian virusnya. Namun jika virusnya tidak terlalu mengganggu, kalian bisa menggunakan antivirus yang kalian punya. Nah, untuk antivirusnya sendiri, kalian jangan lupa untuk lakukan full scan ya, jangan hanya quick scan saja. Karena mungkin si virusnya tersebut ada di folder-folder atau partisi yang kalian nggak tahu apakah di situ ada virus apa enggak. Ya, untuk memastikan aja. Nah, terus alternatif lain juga, kalau misal kalian ingin install ulang, saya sih lebih ke kalau install ulang secara keseluruhan pasti clean install ya. Cuman kalau misal hanya untuk mengembalikan ke saat pertama kali diinstal, ya saya melakukan reset saja. Gak perlu repot-repot clean install dan atur-atur partisi lagi. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian perlu install ulang PC kalian? Jika memang kalian merasa perlu untuk install ulang PC kalian bisa cek video kita di sini mungkin ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya bagikan dengan kalian. Jika memang ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang saya sampaikan, bisa kalian tambahkan di komentar. Dan jika kalian suka dengan konten ALT, jangan lupa subscribe kita dan nyalain lonceng notifikasinya. Saya Kang Emet, bye.